Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada pertanyaan nggak sampai sekarang? Kalau ada pertanyaan silahkan terus di chat. Materinya sebetulnya sudah habis. Minggu depan kalau nggak salah UAS ya. Eh, kita lihat aja kondisi ininya ya, kondisi nilai. Wesh, 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 wesh. Salah. ITTS ACID. Oke. Salah. Sini aja. 24. Nih kuliahnya. Oke, nilai. Dari 24 orang, berapa orang yang lulus? 24 tuh sayanya ada 3 kalau nggak salah. Jadi kurang 3 sebetulnya. Nih, 1 lulus. Dimas lulus 2. Irfan Maulana 3. Muhammad Robi lulus, cuma nilainya kecil ya. Itu kategorinya 74 tuh C loh. 4. Jadi iya 4 orang, sebagian besar belum mengerjakan UAS. Tinggal UASnya aja sih. Kalau UASnya dikerjain, ini juga masih nggak ngerjain kuis. Jadi tolong kuis sama UASnya dikerjakan. Tolong kasih ke teman-temannya supaya kuis dan UAS dikerjakan. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bahas ngaco-ngacoan. Oke. Naik ke atas. Oke, course. Jadi untuk bikin kernel udah. Coba kita lihat monitoring kerja sistem operasi sama benchmark sistem operasi ya. Coba kita lihat makhluk 2 ini, benchmark sama benchmark. Untuk itu saya mungkin perlu nyiapin monitoring kerja sistem operasi. Ada di Linux ada monitoring tools yang sudah ada di dalamnya built-in, bisa kita pakai. Ini ada top, hardtop dan sebagainya. Mungkin sebagian udah pernah saya kasih lihat ya. Cuman di sini yang belum pernah kita coba sama sekali adalah benchmark. Benchmark tuh ngukur ya. Ngukur bukan hanya sistem operasi sih sebenarnya, kita bisa benchmark. Nah, ini ada benchmark bandwidth, ada benchmark network, segala macam. Ada stress test. Dan ini yang penting banget. Dan ini kejadian di KPU dan akan terjadi di KPU mendatang juga. Ini pemilu yang mendatang bulan November akan terjadi lagi, jangan khawatir. Udah gue kasih tahu, susah banget ya. Jadi server KPU bakal overload. Jadi cara kerjanya pemerintah termasuk KPU ya, biasanya kalau mereka bikin sesuatu tuh mereka bikin dengan beban hanya programmer sama para birokrat yang ngeliat sistemnya jalan, oke. Pas hari hanya, contohnya besok ini pemilu bulan November, itu akan ada sekitar ratusan ribu. Waktu pemilu kemarin kan sekitar hampir 800 ribu ya TPS. Jadi TPS-nya jumlahnya ratusan ribu. Bayangkan server dihajar dengan ratusan ribu. Itu kayak dibebanin tinggi banget. Jadi kayak denial of service. Akibatnya servernya nggak jalan. Dan itu kejadiannya jam 3 sore. Jadi kan jam 7 barangkali ya mulai bisa nyoblos, sampai jam 12-an, jam 1 nyoblos. Udah gitu mereka mulai ngitung, jam 3 sore mulai upload.
pas ngupload servernya tewas karena ratusan ribu akan ngupload, dan ini akan tewasnya ada 2 gelombang. Cerita teman-teman KPU ada 2 gelombang. Gelombang pertama akan tewas antara jam 3 sampai jam 9 malam. Udah gitu ada yang gagal-gagal itu akhirnya berhasil up jam 9 sampai jam 1 pagi, mereka berjuang lagi. Sebagian dari mereka berhasil selesai subuh, tapi sebagian lagi sampai besoknya masih belum selesai. Jadi itu masalah besar. Untuk bisa seperti ngetes seperti itu, kita harus melakukan stress test dan kita harus ukur networknya. Oke. Dan kesempatan ini kita akan coba beberapa teknik buat ngukur, karena ini penting banget. Kalau nggak bisa kacau cerita semuanya. Kalau kita mau ngukur kemampuan prosesor, kita bisa pakai Unix Bench, kita bisa ukur. Coba kita lihat ya, bisa nggak saya ukur yang sekarang? Saya akan, di sini sudah ada server kosong nih. Ini aja lah, ini mau saya delete nih. Rek lama, indeks lama mau saya delete, saya akan ukur di sini aja. Start normal. Oke. Jadi ini server buat bikin chat GPT lokal di komputer kita. Jadi ini kuliah tadi sore sih sebenarnya. Kita bisa bikin chat GPT lokal di komputer. Software yang dipakai namanya Ollama, turunan dari OpenAI. OpenAI itu chat GPT ya. Tapi nggak full. Tapi dia cukup berbaik hati, dia buka. Engine di belakangnya adalah Transformer. Transformer itu dikembangkan oleh Google. Jadi ada mesin, ada Transformer tadi yang dikembangkan oleh Google, kemudian dibungkus lagi sama Ollama, sama Lama sih. Lama itu ngomong sama OpenAI ya. OpenAI itu ChatGPT. Cuman ada yang open source-nya namanya Ollama. Kita akan coba ini ya. Ntar saya nge-check IP-nya dulu berapa. If config 192.168.0.146. Jadi kita akan coba tes makhluk ini. Saya akan coba masuk dari sini. Ini kita ngetes kemampuan prosesor dan teman-temannya. Oke. Mudah-mudahan ini saya ngetes pertama kali udah tahun kapan gitu ya. Kita coba Unix Bench masih bisa nggak ya. Jadi contoh kalau Pentium 3 akan dapat angka segini, Centrino Duo dapat segini, Xeon Quad lama segini, perlu dikali 4 juga karena ada 4 core di dalamnya. Ini satu core-nya 867 nilainya. Nah, ini kita akan coba kita akan coba instalasi. Saya udah lama nggak pakai ini, jadi kita akan coba. Bisa nggak ya? Coba. Oke. Oke, benar. Sorry, saya gedein dikit biar ada enak lihatnya. Oke, ini saya geser ke sini dikit biar ada enak lihatnya. Sudo su apt update. Saya harus install berbagai aplikasi pendukungnya dulu. Ini belum tentu benar untuk Ubuntu 24. Ini Ubuntunya udah baru banget 24.04. Jadi belum tentu bisa juga. Coba kita lihat ada masalah nggak? Oke, nggak ada masalah. Jadi masih aman sampai titik ini. Nah, sekarang kita download yang ini. Ini belum tentu ada sekarang Unix Bench ini. Coba. Sorry. Coba saya ambil sini, saya cek dulu ya. Masih ada nggak makhluknya? Jadi ini didukung oleh Google saudara. Oke, masih ada. But Unix Bench, coba lihat di download versinya versi berapa. Versi terakhir 5.1.3.
Ini tahun 2011. Sekarang 2024. Jadi udah geblek banget sih sebenarnya. Ini udah. Jadi ini adalah contoh aplikasi untuk apa? Benchmark, mengukur prosesor, dan udah nggak didukung lagi, nggak dikembangin lagi. Terakhir 2011. Oke. Jadi udah 13 tahun yang lalu. Kita coba aja, kalau masih bisa jalan alhamdulillah, kalau nggak bisa jalan ya minta maaf. Jadi kita harus nyari lagi yang lain. Ini saya uji coba aja sih, udah lama juga nggak pegang ini makhluk ini. Terakhir tuh berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu kali saya pegangnya. Jadi kita coba lagi, mudah-mudahan masih bisa. Ini lagi nginstall dia, nginstall aplikasi yang dibutuhkan. Sambil nunggu saya akan download makhluk ini. Jadi saya akan buka ini lagi. .146 tadi ya. Oke. Oke. Saya akan lakukan ini. Ini pada dasarnya pindah ke user local source. Ini download. Terus di unzip. Terus kita pindah ke foldernya Unix Bench, terus ini compile, dan ini run butuh waktu beberapa lama untuk run tuh ngukur benerannya. Hasilnya bisa dilihat di ini simpan hasil secara kalau simpan hasil ke file caranya gini, langsung run. Kalau run ini hasilnya dikeluarin di layar. Kalau run kasih ke file text ini langsung ke file. Contoh hasilnya kira-kira kayak gini sih. Ini yang 5. Ini ya. Ini Unix Bench 531. Ini ada beberapa. Skornya ada di sini juga nih. Di Intel NUC, Next Unit Computing NUC, skornya 2994. Kalau di Rainer server 3922. Ini server kalau ini ya 3922. Kita lihat nanti skornya di berapa, jadi kita tahu kira-kira di daerah mana. Kalau tahu NUC itu mini PC lah, kira-kira kayak gitu. Oke, saya akan sudo su. Oke, kemudian kita akan ini saya akan langsung ke sini wget. Copy. Oke. Cepat banget ya. Nah, ini nunggu. Di sini ini software yang kita butuhkan buat ngompal dan sebagainya lagi di-download, masih dalam progress. Gede banget. Wala. Banyak banget yang di-downloadnya ya. Parah banget nih. Ini downloadnya parah. 90 mega yang di-download. Ini udah saya download ini mah. Ini unpacking. Jadi kalau unpacking tuh artinya dia udah ngopi ke hard disk sih sebenarnya. Jadi downloadnya udah beres, cepet downloadnya, ternyata ke hard disk saya yang lama. Nggak bisa dicepetin lagi. Ini hard disknya bukan SSD, jadi lama. Oke, ini biarin aja dulu. Ini kita cobain, bisa nggak kita kerjain unzip ya. Unzip belum ada. Jadi dalam proses install. Oke, yaudah. Ini kita kepaksa posisi nunggu karena ini lagi diproses baru 5%. Nah, sambil nunggu kita ngerjain yang lain. Jadi kira-kira gitu aja. Saya kasih lihat hasilnya aja deh, biar nggak penasaran banget. Jadi dia akan mengecek banyak hal. Nih tampilannya kira-kira kayak gini. Dia akan make all segala macam. Terus dia akan ini ada algoritma buat ngecek ngetes register. Ada yang double precision, throughput, file copy, ini berarti ke hard disk dan sebagainya. Terus juga ada call overhead ke sistem operasi, shell script,
terus dia ngecek register lagi, double precision segala macam. Ini dikali 4 artinya dia pakai 4 core-nya nih ya. Setelah itu diukur semua, mulai dia kasih summary-nya, terus dia ngasih tahu nih hasilnya sekian detik apa berapa sampel. Akhirnya dia ngasih tahu skornya sekian sih. Kalau 4 paralel, 4 CPU sekaligus dipakai, jadi 4 core dipakai sekaligus, dia kasih tahu juga hasilnya segini. 3.922. Kalau yang itu satu core yang tadi 1.000 sekian tuh satu core, jadi satu core-nya 1.000 lebih. Kalau 4 core-nya hampir 4.000. Tapi nggak sampai 4, nggak dikali 4 sih sebenarnya. Jadi dia punya dua nilai antara satu core dan 4 core, kira-kira kayak gitu. Jadi tergantung jumlah core yang ada, beberapa mesin core-nya bisa sampai ratusan core satu prosesor. Jadi itu seru banget. Oke, ini beres ya. Jadi hasilnya kira-kira gitu. Cuman ini nunggunya lama banget. Kalau kelamaan ya percuma juga ditungguin ya. Ini 60%. Lama banget sih. Ya udah, nasib lah. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran yang lain. Ini kalau selesai bisa kita kerjain. Kalau nggak selesai ya udah di skip aja. Ini Unix Bench, itu ngukur si prosesor. Sebaiknya kita punya referensi mesin lain buat pengukuran. Jadi kalau saya catat-catatin tadi, kalau apa sih namanya tadi, Rainer server berapa, NUC berapa, segala macam. Jadi kita tahu komputer kita posisinya ada di mana. Ini terutama akan kerasa banget kalau kita beli laptop baru apa segala macam. Ini laptop baru performanya lebih bagus nggak sih daripada laptop yang lama kita punya segala macam. Oke, ini ngukur sambungan kita ke RAM sih sebenarnya. Ini ngukur ke memorinya kita. Oke, berapa bagus memorinya kita. Kita bisa ngecek untuk transfer file ke transfer data dari prosesor ke memori itu berapa cepat sebenarnya. Ini dia bisa ngasih lihat, ini contoh, ini bisa untuk 1 mega, untuk 2 mega memori. Nggak semua memori kita hajar, hanya sebagian aja ke memori buat sampelnya aja. Ini metode apa yang dipakai? Memcopy, dump tuh ngedump data ya, ngopi data gede-gedean. Ada MCB block dan sebagainya, dan kita bisa ngelihat kecepatannya kayak gimana. Kalau kita lihat ngedump data tuh paling kecil sih kecepatannya. Kalau yang memcopy itu memori ke memori ya biasanya. Ngedump data tuh memori ke register kayaknya ya. Oke. Kita bisa ngelihat kecepatannya kayak gimana. Jadi ada bottleneck sih sebenarnya. Di proses dump tuh kelihatan bottleneck, tapi yang memcopy sama MC block hampir samalah kecepatannya. Yang MCB blocknya lebih gede. Nah, tinggal kalau mau nyoba kita harus install ini. Kita coba ya. Pura-pura bego aja. Cuman mesin gua habis. Coba udah selesai belum nih? Oke. Belum selesai. Itu kan cuma buat nyoba aja ya. Ya udah, kita ini sayang nih kalau ini, soalnya mesin ini mau saya delete emang sih. Jadi selesai kuliah ini mesin ini akan di-delete. Soalnya mesin gagal install Olama nih sebenarnya. Install Olamanya gagal di sini. Jadi emang mau saya delete sih mesinnya. Sebelum delete dikaryakan dulu. Ya udah, biarin, kita nunggu yang ini biarin. Tapi kira-kira kayak gini kita bisa ngelihat. Cuman sarannya gini deh. Nah, kalau mau enak kita punya motherboardnya sama. Cuman merek RAM yang dipakainya beda. Dengan cara itu kita bisa tahu RAM mana yang lebih bagus. Gitu. Ini buat ngecek RAM-nya sih. RAM apakah VGain lebih bagus dari mana gitu. Jadi kayak gitu-gitulah. Oke, jadi dari situ kita bisa nentuin RAM mana yang lebih bagus. Ini buat memory bandwidth benchmark. Jadi ngukur bandwidthnya ke memori. Nah, salah. Balik lagi. Oh ya udah kesini. Ini udah memory bandwidth. Ini yang bench ini hampir sama semua.
Ini buat ngukur sistem operasinya langsung, ini khusus buat memori. Nah, sekarang buat network benchmark itu dia punya banyak pilihan sebenarnya buat network. Ini paling horor tuh network sih sebenarnya. Dia bisa ngecek respons aplikasi, bisa paket per second, bisa bandwidth, bisa ngukur file sharing, bisa ngukur DNS, bisa ngukur SQL, bisa ngukur web. Dan ini enaknya kalau kita pakai buat membandingkan antar mesin sih, udah gitu. Ini saya pernah pakai akhirnya buat paper journal juga sih. Jadi ini bisa dipakai buat paper journal sih sebenarnya. Kebetulan waktu kemarin saya membandingkan buat internet offline, bandingin antara Raspberry Pi mini PC dengan mesin virtual. Tapi ngukurnya diukur kayak gini, gitu. Ya jelas yang paling bagus ya mesin virtual ya. Soalnya komputernya gede. Jadi mini PC juga kalah lah sama Xeon gitu ya, kalah lah mini PC. Kalau Raspberry Pi lebih kalah lagi, kasihan banget lah performance-nya. Oke, kita akan cobain ya yang ngukur paket per second. Ini bisa dicoba satu-satu kalau mau iseng. Salah satu hobi saya adalah ngukur paket per second. Ini paling enak buat ngukur kemampuan router. Jadi itu akan kelihatan banget antara router abal-abal, bukan router abal-abal ya, router rumahan yang biasa kita pakai di rumah. Kan kita biasa pakai IndiHome atau apa ya di rumah, pakai FTTH. Routernya kan kecil-kecil. Bandingin dengan router yang dipakai sama provider, paket per secondnya jumlahnya beda banget gitu. Walaupun dua-duanya perform ya, untuk kebutuhan rumah mungkin prosesor kecil oke. Cuman kalau router rumah itu kita pakai di provider, bonyok dia karena banyak banget server-server yang ditempel ke situ. Jadi kita butuh router gede. Jadi kita bisa ukur kemampuan paket per secondnya. Nah dari situ kita bisa mengira-ngira, oke, router ini bagus apa kagak sih kalau mau kita pakai di provider, kira-kira kayak gitu. Buat contoh aja, mikrotik per second. Ini kita bisa lihat nih, dia paket per secondnya ini untuk 802.11a ya. 802.11a berarti dia WiFi, wireless. Kecepatannya 56 Mbps, dia bisa dapat segini. Nah, tentunya akan beda banget kalau kita pakai kabelan. PPS-nya bisa naik, gitu ya. Oke, jadi kita bisa ngelihat sih. Nanti kelihatan banget sih antara WiFi sama kabelan beda banget. Terus sama fiber beda banget. Tapi itu nanti yang kalau udah mulai main kayak gituan, kelihatan lagi yang akan bikin masalah bukan si interface-nya, bukan WiFi, bukan LAN, bukan fibernya. Yang bikin masalah lagi nanti adalah prosesornya. Jadi kalau di provider prosesornya harus gede sih. Kalau enggak paket per secondnya turun gitu. Oke. Nah, kita bisa ngeliat, kalau mau iseng bisa digituin lah. Kita cari-cari paket per secondnya berapa sih yang kita punya. Nih, mikrotik lagi nih. Dia nanya, bisa nggak saya ukur sih? Ini pertanyaan normal, orang pada ngukur-ngukur. Jadi dia nanya, cara ngukurnya gimana? Nah, nih kita akan kasih lihat cara ngukurnya. Jadi, ini kapan pertanyaannya? 2006, udah lama banget. 2006 sih hampir 20 tahun yang lalu ya. Waduh, wajar orang masih nanya. Sekarang yang baru-baru kalau mau gila mah. Tapi ininya 2012. Yang lain juga mereka berusaha ngelimit paket per second. Paket per second itu kita bisa limit, kita bisa batasin. Paket per second itu biasanya kalau gede banget itu urusannya kalau di DOS. Kalau melakukan denial of service, caranya kita bikin paket per second yang banyak. Akibatnya server bisa overload, akhirnya ngehang. Dan itu yang terjadi di KPU waktu pemilu kemarin. Kayaknya adminnya nggak ngelimit paket per secondnya. Akibatnya ngehang. Kasian sih. Yang kena ya bosnya KPU juga akhirnya. Kasian banget deh. Cuman susah ya. Nah,
Oke, sekarang kita akan coba ini Unix Bench mana tadi? Ya, ini ya. Oke, kita akan ukur paket per secondnya. Cara paling blow on adalah pakai ping. Sebenarnya pakai ping ini paling blow on banget. Jadi ini udah 70%. Oke, saya akan ngukur ping ke salah. Ke saya sendiri ya. Ini kan servernya ini servernya. IP-nya 146. Sementara komputer saya adalah yang ini. IP-nya adalah 3. Oke, kita cek dari 146 ke 3, clear layar. Oke, kita cek ke 3 nih. Salah. 3 tadi kepencet slash, kacau. Oke, ada slashnya sih. Oke, dia ngirim dari ini ke 3. Oke, jadi dia ngirim 6.000, hampir 7.000 paket transmit, receive-nya segini, 0 paket loss waktu sekian. Jadi kita bisa lihat ada 6.069, hampir 70.000 paket diterima dalam waktu sekian. Jadi jumlah paket per second-nya adalah jumlah paket dibagi ini. Oke, jadi tinggal pakai kalkulator biasa aja. Tapi dikali 2 ya, karena dia transit sama receive. Jadi ada 2 paket sih sebenarnya. Jadi kalkulator, ini dia kalkulator. Jadi ngitungnya gampang banget sih sebenarnya kalau kayak gini. Tapi ini hitungan nggak presisi sih sebenarnya. Jadi 69.889 dikali 2 dibagi, ini kan millisecond ya. Kita jadiin second, jadi 14 koma ya, 328. Jadi 2 kali 69.889 dibagi sekian detik, kita bisa lihat paket per secondnya antara komputer virtual ini dengan mesin hostnya itu 9.000-an paket per second. Tadi yang mikrotik tadi 4.000 ya. Coba kita lakukan lagi, cuman ke yang lain. Sekarang ke 222. 222 adalah router saya, nyambungnya ke Oksigen. Ini minta maaf nanti video bakal putus-putus ini karena bakal overload tuh router. Coba saya bikin overload. Oke, kita coba putusin dulu. Oke, coba. Ini saya nggak berani lama-lama ya. Kalau lama-lama nanti sambungannya putus, pusing kepala dah. Nah, kelihatan kita punya paket loss sekian. Oke. Dengan kondisi paket lossnya 27% ya. Jadi hampir 30% loss sih sebenarnya kondisinya. Nah, ini udah kategorinya jelek sebenarnya 30%. 10% loss aja udah jelek sih sebenarnya. Cuman oke lah. Kita udah tahu bahwa ada lossnya. Jadi caranya jadi gini nih sebenarnya. Ini nggak benar sih sebenarnya. 1109 tambah 804, oke, dibagi 5,813. Jadi kita bisa lihat dia butuh waktu. Paket per second tadi beda banget ya. Tadi kan sekitar berapa? 9.000-an, hampir 10.000 paket per second tanpa loss apa-apa karena lokal. Jadi jaringannya betul-betul lewat busnya komputer, tidak lewat sambungan jaringan fisik. Cuman kalau saya masuk ke jaringan saya terus ngetes sambungan ke router, ke internetnya, routernya kalau nggak salah Huawei, itu cuma dapat 300-an paket per second. Jadi di bawah dari mikrotik yang tadi tuh, yang ada di tadi saya kasih lihat ya, 4.000-an tadi ya. Ini cuma 329, itu pun udah lossnya udah 30% loss. Jadi kita bisa lihat performanya kayak gitu sih.
Ini dari komputer ke router, komputer ke yang lain bisa kita tes satu-satu sih kayak gimana. Yang menarik biasanya router sih, kemampuan paket per secondnya berapa. Terutama kalau kita mau ngecek router, kita harus ngepingnya dari satu jaringan ke jaringan lain. Kalau ini saya nggak punya jaringan lain sih, cuma satu jaringan doang. Dari jaringan Ono ke routernya doang. Kondisi paket per secondnya kayak gitu. Jadi ngetesnya kayak gitu. Jadi sederhana sih menghitungnya. Cuman kalau mau yang lebih bagus, kita bisa pakai haping. Jadi ini kan pakai ping biasa. Oke. Terus catatannya kayak gini nih. Oke. Dikali 2. Nah, ini pakai haping 3. Kita bisa lebih presisi lagi ngasih ininya. Ngasih delaynya. Jadi ini intervalnya pakai 20 mikrosecond. Nih kayak gini nih, interval minus i 20 mikrosecond. Jadi kita presisi banget ngasih delaynya. Dan di sini kita bisa lihat sekian 85% paket loss segala macam, kacau banget ya. Kita bisa ini caranya gitu ya. Jadi mikrosecond ini harus kita, kalau dia masih 0% lossnya, kita turunin terus sampai dia loss. Kalau ini kondisi udah loss nih 85%. Jadi kalau dia masih 0% paket loss, kurangin lagi interval antar paketnya sampai dia loss. Oke. Nah, kalau udah dapat baru kita hitung nih. Saya akan install dulu ya. Udah belum nih installnya? Oh, la ilaha illallah. Belum. Oke. 31 detik lah. Nanti kita bisa benchmark juga. Jadi biarin dia benchmark, tapi nanti saya harus install haping 3 juga ya, buat bisa ngetes paket loss tadi. Nanti kita paket lossnya ke host langsung. Tapi host itu paket lossnya hampir nggak ada paket loss, agak susah. Mendingan kita ke router karena paket lossnya gede kalau ke router. Jadi mungkin intervalnya nggak bisa 20 mikrosecond kayak tadi, nggak bisa kayak gitu paket lossnya. Jadi enaknya pakai yang ini, kita bisa ngatur banget. Nah ini, lah, install lagi dia, kacau. Waduh. Masih lama nih. Waduh, ya udah. Berarti saya install di sini dah. Haping 3. Ini saya installnya di komputer saya langsung buat kerja ya. Soalnya yang itu lagi kerjain install tuh, rada kacau tuh. Oke, kalau haping ketiga kecil nggak apa-apa lah. Saya masih rela aja install gituan doang sih. Oke. Kita ini ada time depannya buat ngewaktu. Terus kita kasih gini. Nah, cuman di sini harus dirubah di sini. 0146 tadi ya. Kalau ini ke mesin virtual yang ada di komputer saya. Oke. Ini ngirim. Kita diemin dulu bentar sampai ya seenaknya aja kita lepas. Ini kelihatan paket lossnya 2%. Jadi oke banget sih. Ini udah mulai loss sih sebenarnya dengan kondisi 20 mikrosecond antar ini. Udah 2 paket. Kalau mau dibikin 25, misalnya 25 gitu ya, masih loss nggak? Tuh, wa ke 4 6 jupan lalu kayak orang ini aja ya. Oke. Tuh turun kan dari 2% jadi 1% paket loss. Jadi mungkin kita harus ya udah, ini udah cukup 1% paket loss. Oke, sekarang kita bisa lihat dia transmit paket sekian, receive paket sekian, waktunya sekian. Ya udah, kita kalkulasi.
kalkulator. Oke. Sorry, salah. Berapa itu? 2. Sorry. Kasih gini dulu. 255 719 plus 254 086 dibagi, oke. Sekarang ini jadikan detik, jadi 1,0146 sama dengan. Jadi kenceng banget sih sebenarnya. Jadi yang hasil perhitungannya si Ping salah. Yang benar yang ini. Jadi kita bisa punya paket per second sekitar 500.000 paket per second antara mesin virtual sama mesin ini sendiri. Jadi yang Haping 3 lebih bagus sih. Oke, coba kita cobain ke server. Sekarang ini ganti ke 200. Cuman saya nggak berani kasih segini karena bisa tewas ini mesinnya. Saya kasih 1000 ya. Bentar. 500 lah. Nggak berani. Oke, kita hajar nih sekarang. Sorry, salah. Kita hajar ke 2222. Oke. 222 ada ini adalah router ke internet benerannya. Oke, tuh Waka 456 Pan lalu. Oke. Salah tadi ngitungnya. Salah ngitung. Yang harus dilihat angkanya yang ini sebenarnya. Salah, bukan yang ini ya. Yang ini. Oke. Salah ngitung. Tapi itu kan tadi 1 detik, yang ini 3 detik. Jadi bukan ini, angkanya sekitar 100 ribuan. Jadi masih oke lah. Nah, sekarang kita coba lihat yang ini, kita tes ke, ini masih 93% paket loss ya. Saya ganti jadiin 1000 tuh Waka 456 Pan lalu 80, coba kita naikin 5 tuh Waka 456 Pan lalu. Oke, masih 28 paket loss. Coba 10.000 tuh Waka 456 Pan lalu. 1% paket loss. Oke, saya punya 1% paket loss. Oke, sekarang ada 512, 510. Jadi totalnya 512 tambah 510. Harus di ini dulu ya. 512 tambah 510 dibagi berapa nih? 5,260. 5,260. Oke. Jadi kita dapatnya sekitar 100 sampai 200-an paket per second. Sebelumnya tuh sekitar segitu juga nih. 300-an dapatnya. Perhitungan yang pakai Ping ya. Yang ini lebih presisi. Jadi saya lebih percaya sama yang Haping 3. Paket per second routernya cuma sekitar 200-an. Jadi kira-kira kayak gitu cara ngitung paket per second. Oke. Nah, yang jadi masalah besar juga adalah ngitung server web apa segala macam, dia akan collapse-nya kapan. Coba sebelum kita bikin ya masih 25%. Nah, ini udah beres ya, kebayang ya untuk Haping 3 itu 2 yang dipakai. Sarannya sih pakai Haping 3. Cuman kalau mau estimasi kasar aja, Ping juga oke, boleh lah. Tapi kasar banget itu. Oke.
paket per second, kita bisa ngukur bandwidth. Ini kalau ngukur bandwidth itu kira-kira kayak ini loh, kayak apa sih, speed test. Kan kita sering kalau pegang HP speed test ya. Ini sama dengan speed test sih sebenarnya ngukur bandwidth. Pada dasarnya kita transfer sebuah filenya kita tahu ukurannya berapa, terus kita menitin. Dari situ kita bisa tahu berapa byte per detik sebetulnya bandwidthnya. Cuman kayak gitu doang sih sebenarnya. Nah, software yang dipakai kayak gini sebenarnya. Pakai NC aja bisa. Jadi pakai NC, ini ada server yang standby di port 12345. Oke. Kemudian kita ngirim file 1 mega sebanyak 1000 kali. Jadi 1 mega kali 1000 berarti 1 giga tuh ya. Kita kirim nih 1,1 giga di copy. Terus kita bisa lihat bandwidthnya di sini. Cuman ini 26 megabyte per detik. Karena dia byte, kita ngitungnya biasanya bit, harus dikali 8. Jadi bandwidthnya sendiri adalah 8 kali 26 megabyte per detik. Jadi dapatnya 200-an megabps. Jadi cara ngukurnya gitu. Oke. Coba, ini udah beres dulu. Kalau udah beres kita, ya, biarin ya. Kita hajar aja ya. Nggak apa-apa lah. Soalnya NC biasanya ada. Coba NC. Oke, ada NC. Oke, sekarang kita akan coba makhluk ini. Ini akan kita bikin standby di server. Jadi servernya standby dengan kayak gini. Jadi ini caranya ngukur speed test, tapi bikin secara manual ya. Kita sendiri yang ngerjain. Nah, ini kita standby di server. Oke, server udah standby di port 1234566. Sekarang kita akan bikin dia standby juga. Oke. Sudo su. Oke. Sekarang kita akan, jadi DD itu biasanya kita pakai buat ngopi partisi. Ini gila nih, ngopi partisi. Tapi partisinya dev 0, jadi kita ngopiin bit 0, kita kirim jumlahnya 1 mega sebanyak 1000 biji ke dalam port ke server ini gitu, kira-kira ini. Cuman harus diganti nih, bukan 1 ya, tapi 146. Oke. Saya paste di sini. Oke. Ini 146, server IP-nya segitu. Jadi kita bisa ini kelihatan dia connect, dia sekarang lagi transfer sebanyak nih. Nah, kita bisa lihat bandwidth antara komputer saya sama server. Ini kan tadi 26 megabyte per second. Ini 165 megabyte per second. Jadi dikali 6, dikali 8 itu 1 gigaan ya. 1 Gbps antara komputer ini sama itu. Jadi kelihatan kenceng banget, pantas kenceng ya. Ini 1 GB. Ini komputer saya yang lama nih, waktu di tesnya lama. Jadi kita lihat oke banget sih hasilnya. Oke, jadi bisa dilihat. Nah, sekarang saya akan coba ke, nggak bisa ke router. Ini harus pasang di port ini sih soalnya. Jadi kita nggak bisa ya, cuma bisa ke server itu aja sih, gitu ya. Jadi bisa kita lihat gini caranya buat ngukur bandwidth. Coba kita udah selesai belum nih? 36% ya, mabok. Oke, kita coba lihat lagi yang lain. Ini ngukur bandwidth, teknik ngukur bandwidth yang lain ada iPerf, NetPerf, UPerf, segala macam. Saya paling enak, paling gampang pakai ini sih. Oke. Nah, yang lain ini rada horor. Ini untuk file sharing, bisa kita ukur juga kemampuannya. Banyak kantor-kantor yang jalanin file sharing buat nyimpen file di Windows supaya Windows bisa akses. Dia buka file sharingnya, kita bisa ukur pakai Dbench.
Kalau DNS ini buat ngukur DNS, seberapa performance DNS-nya tadi. Cuman kalau kita cuman perusahaan kecil atau kantor kecil, ini nggak penting-penting banget sih. Yang akan kerasa banget di sini sih sebenarnya SQL sama data web. Oke. Nah ini SQL sama web ini penting banget. Soalnya ini yang akan nentuin kemampuan service kita keluar seperti apa. Nah ini pertanyaan yang banyak banget ditanya orang adalah bagaimana menghitung jumlah klien yang bisa connect ke web server. Ini bisa dilihat cara ngitungnya di sini. Kita bisa ngelihat pakai ini Apache, dia makainya berapa. Oke. Tapi ini saya server Apache-nya nggak ada ini. Jadi bisa dilihat cara ngitungnya kayak gini sih kira-kira. Jumlah prosesnya bisa dilihat di mana ya? Ini nih. Ini nih ya. Dia akan konsumsi segini nih kira-kira 73 megabyte. Oke. Jadi kita tahu tuh 73 megabyte per proses Apache-nya yang masuk. Jadi kalau kita punya web server, kita monitor dulu si web servernya, dia akan konsumsi berapa per klien yang connect. Kita bisa lihat dia 70. Jadi caranya pakai perintah yang ini ya, ps minus ylc Apache 2. Kita di sort berdasarkan RSS, nanti kelihatan ininya berapa, konsumsi per kliennya berapa. Nah kalau kita udah tahu konsumsi per kliennya berapa, kita hitung total memori yang ada di komputer kita berapa, terus dikurangin jumlah memori yang diambil sama sistem operasi, proses-prosesnya berapa diambil, terus udah gitu tinggal dibagi 73, kita bisa tahu jumlah kalinya berapa. Jadi kita bisa ngitung sih sebenarnya kalau memori, tapi diukur dulu ya, untuk tiap-tiap aplikasi bisa beda soalnya RSS-nya, SZ-nya beda tuh, size per proses size-nya bisa beda untuk tiap proses. Jadi caranya diinstal dulu, dijalanin, di hit si prosesnya sama berapa klien, terus kita lihat oh dia ngambilnya sekian, nah tinggal itu kita punya memori berapa per proses yang ngambilnya berapa, dikurang, jadi memori dikurangi jumlah memori ininya, terus dikaliin dibagi 73. Oke, total memorinya biasanya kan kita datanya dalam gigabyte, jadi harus dikali 1024 ya supaya jadi megabyte. Terus proses yang lain dalam megabyte dikurangin, udah gitu dibagi 73 karena ini megabyte, yang ini satuannya megabyte. Oke, ini caranya buat ngukur jumlah klien yang bisa connect ke Apache, kira-kira kayak gitu. Jadi caranya rumusnya harus diukur dulu. Oke, deh beres ya. Itu Apache kita bisa lihat. Ini buat web. Cara lain yang sering saya pakai adalah saya ngehajar webnya langsung, dihajar sampai si webnya tewas. Jadi ini pakai Sheets namanya, bisa di download di sini, tapi nggak tahu ini ada yang versi barunya nggak ya, nggak tahu juga. Jadi pakai Sheets ini kita bisa ngehajar sampai si webnya tewas. Bisa di download dari sini. Ini cara downloadnya. Ini versinya 314. Coba kalau yang barunya berapa nih sekarang? Alah. Oke, kita coba versi terbarunya berapa, saya nggak tahu soalnya udah lama nggak pakai. Tapi ini keren banget nih,
Sorry, ini yang saya paling suka yang ini sih sebenarnya. Oke. Ini dia masih ngembangin sampai 2023. Jadi setahun yang lalu lah kira-kira yang terakhirnya. Jadi umurnya setahun yang lalu. Sheet 416. Ini yang terakhirnya di sini 416. Saya masih pakainya sheetsnya 314. Jadi kita lihat beda ya. Jadi ini harus saya update, saya harus nyoba lagi. Nah, kalau udah berhasil, cara downloadnya biasalah, download biasa, terus kita move aja source code-nya target Z, kita move ke user local source, terus saya tar ZXVF sheets 41 sekian tadi. Oke. Nah, ini adalah untuk menginstalnya. /configure make install, itu buat install source code dari install software dari source code gitu ya. Nah, kita perlu bikin user local var sama chmod ke local var tadi. Udah. Nah, itu buat downloadnya. Cuman ini kalau mau dipraktekin saya harus download yang versi baru ya. Yang run-nya yang seru di Sheets itu run-nya kita bisa kasih parameter kayak gini sih. Atau kalau kita spesifik, kalau di suatu server tuh ada aplikasi di dalamnya, kan server ada banyak aplikasi bisa di dalamnya. Kalau ini Squirrel Mail, kalau ini dari depan aja, kalau ada yang di dalamnya lagi, kepaksa kita harus lebih spesifik kayak gimana. Jadi kita bisa kasih parameter itu. Nah, makhluk ini nentuin jumlah klien apa segala macam. Nah, ini harus baca nih sebenarnya. Ini harus coba-coba nih. D1 R10 C25 tuh apa, lupa saya. Ada di sini nggak ya? Jadi waktu itu saya sampai saking seringnya ngetes server sampai hafal. Lama-lama lupa lagi. Ini ada. Ini C, jumlah concurrent user. Ini time, D adalah delay antara CS user. Terus tadi apa sih yang dipakai? D sama R sama C. Coba kita gedein ya. Walalalala. Oke. Jadi C itu jumlah usernya. Ini bisa kita naikin sampai di overload. Nanti bisa kelihatan di Sheets, kita bisa lihat responsnya dia. Oke. Ini kita bisa ngatur time limit Sheets jalan berapa lama, terus delay untuk masing-masing user berapa. Terus ini 1 detik ya. 1 detik. Dia tiap detik dihajar cekrek tiap detik. Terus apa lagi? Ya udah itu aja ya. C, T sama delay. Oh, ini R. R itu apa R? Coba R itu apa R? Oh, nggak ada di sini. R itu apa? Nggak ada. Harus nyari lagi R itu apa. Jadi harus install, terus cek nih R itu apa. Ada sesuatunya juga sih. Pasti saya ngerjain itu pasti ada sebabnya. Oh, dia juga bisa multiple URL. Buat ngetes multiple juga bisa. Cuman kalau saran saya sih ini bisa multiple URL ya. Saran saya satu-satu kalau ngetes, jangan sekaligus semua. Soalnya kita jadi bingung. Ini yang masalah tuh apa karena URL-nya banyak atau karena apa, jadi nggak tahu. Oke. Bisa post, bisa apa segala macam. Cookie juga bisa kita masukin. Jadi cuman cookie kan berubah-ubah tiap kali user login ya. Jadi kita berubah-ubah nih cookie-nya. Jadi sarannya kalau main cookie, mainan Wireshark dulu nih. Jadi kita cookie dimasukin, headernya tambahin cookie. Jadi CS-nya dipakein cookie. Bisa pakai cookie kayak gini. Kalau aplikasinya butuh cookie. Jadi kita nge-hack dulu, kita masuk baru hajar CS-nya. Gitu. Jadi agak ribet kalau pakai cookie.
Tapi kadang-kadang aplikasi pakai cookie ya, kepaksa kita harus main cookie juga sih, kepaksa kalau nggak ada itu ya. Nah, hasilnya kayak gimana, coba lihat ada hasilnya nggak ya. Nah, oh ini dia hasilnya. Ini hasilnya kayak gini. Saya biasanya ngetes sampai titik. Jadi ini kliennya saya ini klien 25 hasil kayak gini. Naikin, klien 30 hasil kayak gimana sampai availability-nya turun. Oke, sorry. Jadi sampai ini turun, terus elapsed time berapa, dicatat semua. Ini semua kalau dibikin grafik, ini bisa keluar grafiknya seru banget nih. Oke, contohnya, ini concurrency-nya berapa, successful transaction berapa. Jadi ada sekian hit yang suksesnya berapa, fail transaction-nya berapa, transaction rate-nya berapa. Tapi kita bikin grafik dengan cara kita naikin yang ininya, C-nya. Oke. Nah, itu bisa kita lihat di paper journal. Yang mana ya? Yang ini bukan. Ini salah. Coba yang ini. Ini dia. Oke. Ini coba kita lihat di paper journalnya. Bentar, ini dia. Oh, salah. Ini tentang Hyperledger. Sorry. Yang ini kali. Ah, ini dia. Iya. Ini nulisnya sendirian dong. Ini gila. Oke. Ada nggak? Nah, ini ngukur. Kalau kita ingat tadi itu ngukur apa sih ini? Ngukur bandwidth. Kita bisa lihat nih bandwidthnya. Yang kelihatan banget adalah direct bridge tanpa LAN lebih gede. Kalau lewat LAN dibatasi sama LAN 100 Mbps. Cuman WiFi dia langsung ngedrop bandwidthnya 50. Emang bandwidthnya WiFi emang segitu, mau diapain? Ini kita bisa ngelihat Apache web server kayak gimana untuk beda-beda mesin ya, Raspberry Pi lewat LAN, Raspberry Wi-Fi, Asus segala macam kita bisa lihat. Ini ngukurnya satu-satu. Kemudian kita ambil angkanya dibikin tabel seperti ini. Jadi akibatnya ini kerjaannya lumayan sebenarnya karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada berapa nih? Ada 7 variasi. Nah, ini pakai CH, ini pakai CH. Ini availability-nya tadi, ini masih user sampai 20 klien masih 100%. Cuman kalau udah mulai 30 kelihatan ngedrop nih. Yang ngedrop paling parah itu adalah Raspberry Pi. Sementara yang pakai VM kelihatan nggak terlalu ngedrop. Jadi Raspberry Pi sama mini PC, Asus nggak terlalu ngedrop. Yang jadi mesin yang VM di mesin gede aman sih sebenarnya, masih sampai ratusan user masih oke. Kiwix adalah web Wikipedia tapi dibikin offline, itu Kiwix. Nah, yang di sini adalah jumlah hitnya. Kita lihat jumlah hitnya yang bisa dihandle kalau pakai Raspberry Pi kecil, paling 1000-an nih kayaknya di sini nih. Iya 1000-an lah kayaknya di sini. Cuman kalau yang lain bisa sampai gede banget nih. Terus yang 4 core gedenya dahsyat. Yang 4 core di aset. Jadi ini ngukurnya pakai sheets dan dihitung satu-satu. Jadi satu klien ada catatannya, 2 klien ada catatan, terus bikin script supaya kita bisa bikin tabel seperti ini. Asli mabok ngerjainnya sih. Mabok banget ngerjainnya. Nah, ini transaction yang sukses sama yang ini transaction rate. Kita bisa lihat sama, yang 4 core banyak yang sukses, sampai puluhan ribu sukses. Rate-nya juga jumlah transaction per detiknya naik banget nih. Ini transaction per detiknya gede. Kalau pakai Raspberry Pi kecil, pakai mini PC Asus 150-an, sementara pakai PC gede. Yang ini PC gede nih, i5 sih kalau nggak salah. Tapi kita mainnya di VM ya. Jadi oke juga. Jadi ngelihatnya gini. Jadi ini
Data sheets-nya sendiri sih aslinya sih seperti ini untuk setiap tes ini. Jadi bayangkan kita harus ngetes berapa mesin, terus dinaikin C1 berapa, C2 berapa, C3 terus sampai C berapa puluh, dapat catatan kayak gini, catatannya di parsing, diambil semua, bikin grafik. Mabok kerjainnya. Tapi jadi paper jurnal. Oke. Bentar. Mana sih tadi? Nah, ini beres ya. Hasilnya keren banget, jadi sekarang jadi punya insting. Oke. Nah, ini concurrent-nya kelihatan bahwa mesin VM ini lebih bagus. Ini mesin VM ini kira-kira akan dipakai di cloud segala macam, makanya VM seperti ini sih. Oke. Nah, ini juga sama. Oke, cuman antara Asus sama VM ini ada di atas lah kira-kira. Tapi Raspberry Pi-nya di atas ini satu ngaco nih, nggak tahu kenapa dari sini nih, ngaco banget nih. Nggak tahu. Cuman jumlah kliennya sih 100-an. Nah, ini yang kita perlu tes juga. Kalau di mana sih namanya? KPU, ini udah mainnya bukan 100 klien dia. Kliennya dia 800.000 klien. Kliennya itu TPS. Jadi harusnya ditesnya cara-cara kayak gini di KPU. Kayaknya yang ngoperasiin server di KPU nggak pernah ngetes kayak gini. Sebenarnya bukan KPU yang ngetes, yang ngerjain kontraktornya. Kontraktornya nggak bikin kayak gini. Ini juga sama, kita bisa lihat waktu terlamanya kayak gimana. Yang kita bisa lihat banyak tewas tuh langsung si Raspberry-nya nih tewas langsung naik ke atas. Sementara yang mesin-mesin yang lain ada di bawah sih sebenarnya. Oke, nah ini kelihatan nih Raspberry naik ke atas langsung. Ini response time ya. Waktu respons kelihatan Raspberry-nya naik, sementara yang dua ini masih bertahan di bawah. Jadi kelihatan banget mesin yang gede ya keren. Kalau Raspberry parah banget. Akhirnya sekarang saya nggak terlalu pakai Raspberry, capek. Cuman kalau dari sisi listrik, Raspberry oke banget sih, yang lain kalah. Raspberry cuman segini nih, 0,26 ampere. Oke, dengan kondisi tes yang gila-gilaan dia cuma ngabisin cuma 0,39 ampere. Jadi kita bisa hitung dari sini nanti berapa hari gitu. Kira-kira bisa seharian sih. Mana sih? Kan baterai itu ada yang 10.000 miliampere hour ya, 10 ampere hour ya. Jadi kalau kita cuman membebani 0, cuman setengah ampere, itu berarti bisa 20 hour, kira-kira kayak gitu sih. Jadi bisa lama banget bebannya kalau pakai Raspberry. Bagus untuk ngehemat baterai, tapi kalau mau beban tinggi sebaiknya pakai server beneran sih. Itu. Oke, jadi ini paper journal sih hasilnya dari ini semua. Oke, beres ya. Jadi ini cara ngitungnya segala macam, ini hasilnya. Terus hasilnya bisa jadi paper journal. Dan biasakan kalau kita lagi megang sesuatu emang harus diukur sih. Nggak bisa kita cuman install udah jalan terus dilapor ke bos, udah jalan bos. Kita harus tes dulu juga, ini mampunya sampai berapa, bisa nahan berapa hit, bisa nahan berapa klien, transfer rate-nya kayak gimana. Tapi paling enak kalau kita punya referensi yang lain. Jadi kita bandingkan antara server kita sama mesin yang lain, misalnya desktop kayak gimana efeknya, bagusan yang mana. Jadi yang nerima kerjaan jadi lebih enak nerimanya. Gitu. Coba ini udah beres belum? Oke. Ini beres. Oke. Sekarang kita akan coba lanjut dikit ya. Mana sih tadi? Unix Bench. Oke, ini dia. Ya lah, back dulu kali. Ya, Unix Bench. Oke, ini udah. Sekarang kita akan lakukan ini. Oke. Kita sudah punya Unix Bench ini. Sekarang kita bisa make.
Jadi ini ngompile dari source code. Oke, ada berapa, bukan error nih, apa sih namanya? Warning lah. Ada warning. Oke. Nah, sekarang saya nggak akan nge-save ke ini ya. Nggak akan nge-save ke file. Saya akan ngasih lihat hasilnya di layar aja. Jadi saya run aja, taruh di layar hasilnya. Oke. Nih. Ya udah, nunggu. Nunggunya lama, kira-kira kayak gitu. Dia akan nyimpen hasil sementara di /temp, hasilnya Unixband results, masukin situ sama dia sih. Nah ini baru 2. Nah ini bayangin, ini kan lama ya. Jadi ini kadang-kadang saya jalanin mesin sampai berapa lama buat dapat satu hasil, udah gitu dicatat satu-satu. Jadi untuk ngerjain kayak gini kadang-kadang butuh waktu 2 mingguan. Buat satu paper jurnal tuh ngukurnya 2 mingguan segala macam sih. Tapi udah gitu dapat hasil. Oke. Hasilnya ya udah. Coba kita lihat lagi. Biar happy. Ini yang tadi. Nah, ini kan baru sampai nomor 2 nih kan. 2 aja segitu lama nih. Nanti 3, 4 sampai 10 terus lanjut yang ini terus sampai selesai. Jadi akan lama sih. Ini baru sampai nomor 5. Ini harusnya sampai 10 di sini. Ini baru sampai sini kan. Itu. Tapi setelah ini semua selesai nanti kita dapetin ini sih, angkanya berapa. Komputer ini harusnya lebih, komputer ini i5 bukan i7, dia i5. Saya belum tahu bagaimana performanya dibandingkan dengan Xeon, kira-kira kayak gitu sih. Oke, ada pertanyaan sampai sekarang? Kalau ada silakan tulis di chat. Tolong dikerjakan ujiannya, mudah-mudahan Anda lulus dengan baik semuanya. Rata-rata yang nggak lulus karena nggak ngerjain ujian doang sih, tinggal ngerjain ujian kan beres. Ntar saya coba lihat lagi di materi, kayaknya udah sebagian besar udah dibahas sih. Paling yang ini yang belum, yang kernel modul ya, kernel modul nih, yang ini belum nih. Untuk menghentikan skripsi minimal jurnal Sinta berapa, Prof? Nggak ada minimal. Bisa dimasukin ke jurnalnya ini juga nggak apa-apa sih, jurnalnya ITTS. ITTS tuh nggak ada Sintanya, belum ada Sintanya, masih di bawah Sinta 5. Jadi boleh masukin ke ITTS. Kalau mau jurnal lain juga boleh, nggak masalah. Jadi nggak harus Sinta tinggi lah, Sinta bawah-bawah juga nggak apa-apa. Masukin kalau saran saya sih masukin ke ITTS aja, nggak usah bayar. Kalau yang lain bayar gitu. Ada lagi pertanyaan lagi yang lain biar cepat lulus. Ini ya mumpung ngomong kayak ginian ya. Kemarin ada 2 yang mahasiswa yang sama saya, satu si Doni, satu lagi siapa tuh? Jadi ada 2 mahasiswa, dua-duanya skripsi, bukan jurnal ya. Ada 2 mahasiswa, dua-duanya skripsi. Yang satu aktif, Doni itu aktif. Jadi saya bilang apa, dia berani berargumen. Bilang apa, dia berargumen dan dia ngerjain. Saya bilang, jadi kalau main di skripsi itu ntar kayak gini kira-kira. Kalau skripsi, kampus akan minta Anda presentasi proposal. Waktu zaman saya nggak terlalu kayak gitu sih. Tapi ya udahlah, kampus minta presentasi proposal. Nah, yang begonya adalah setelah presentasi proposal 2 minggu kemudian skripsinya harus dipresentasi. Nah ini masalah besar nih sebenarnya. Bayangin antara proposal sama skripsi, proposal skripsi itu cuman teorinya kampus, cuman bab 1, 2, 3. Udah gitu harus semuanya jadi dalam waktu 2 minggu. Nah kalau ngikutin gaya kayak gitu, kayaknya akan susah buat mahasiswa dapetin hasil penelitian dalam waktu 2 minggu. Jadi kalau mau jalur skripsi, sarannya waktu kita presentasi proposal, sebetulnya penelitiannya udah selesai. Jadi penelitiannya selesai, udah punya hasil. Oke. Waktu proposal cuman bab 1, 2, 3 dimunculin. Tapi sebenarnya hasilnya udah ada. Nanti pas dibilang, oke, kamu silahkan ngerjain penelitiannya, dikasih waktu 2 minggu buat skripsi, silahkan dimasukin. Oh iya, sorry, maaf.
Skripsi ini tidak ada urusan dengan jurnal. Kalau Anda masuk jalur skripsi, tidak perlu nulis jurnal. Beres ya? Tolong dicatat nih. Kalau nulis skripsi tidak perlu masuk jurnal, tapi skripsi penelitian harus selesai. Kalau jurnal, penelitian juga harus selesai juga sih jurnal, cuman nggak akan dihajar di skripsi. Jadi silahkan aja nanti waktu proposal kasih lihat aja nih jurnal saya bahas waktu di proposal. Ini teorinya Pak Agung sih sebenarnya. Jadi kalau saya sih gini, gampang aja. Waktu kalau Anda pengen nulis jurnal, waktu sidang proposal ngasih tahu, nih jurnal saya. Jadi waktu proposal skripsi, ini jurnal saya. Ya udah, sebenarnya udah nggak perlu skripsi lagi kalau ngerjain jurnal. Kalau Anda pengen ngerjain skripsi, artinya waktu sidang skripsi betul-betul presentasiin bab 1, 2, 3. Nanti dikasih waktu 2 minggu untuk nyelesain semuanya sampai skripsi jadi cuma waktu 2 minggu, 3 minggu. Udah gitu nanti sidang lagi. Jadi itu mabuk buat semua mahasiswa sih sebenarnya. Jadi kalau saya sebetulnya tidak rekomen jalur itu sih sebenarnya. Mendingan jurnal sekalian masukin, terus tapi jurnal butuh waktu. Kalau masukin ke ITTS, jurnal ITTS mungkin lebih cepat ya. Gitu. Cara kerja AI lama sama dengan ChatGPT Gemini Bard kah? Oh, ini kuliah yang tadi pagi, tadi sore jam 5. Silahkan lihat rekamannya, tapi kira-kira gini. Jawaban singkatnya sama. Jadi, tapi saya makanya bukan lama ya. Saya makanya lama. Ya, masih turunan-turunan meta juga. Silahkan lihat di kuliah yang tadi sore jam 5 sampai jam 6. Itu saya ngasih lihat lamanya, install sampai selesai, terus sampai ada web UI-nya, kita bisa jalan. Cuman jujur dulu nih, lamanya blow on sih. Soalnya modelnya kan model bule, jadi keluarnya dia bahasa Inggris. Jadi agak bego sih sebenarnya. Kalau mau kita harus nyari dari Hugging Face, nyari model bahasa Indonesia supaya tampilannya di bahasa Indonesia sih. Gitu. Terus juga kita harus masukin training dokumen-dokumen yang buat trainingnya lebih banyak lah supaya dia pinter. Soalnya kalau enggak, saya nanya siapakah Onowe Purbo, nanti dia bilang dalam bahasa Inggris ya, Onowe Purbo adalah fisikawan lahir tahun 1944. Kacau banget, halusinasi semua dah. Gitu. Oke, ada lagi. Jadi pilihannya tadi bisa jurnal, bisa skripsi, bisa nulis buku. Kalau Anda, jadi kalau saya suruh milih, kalau waktunya masih panjang nih, masih setahun lagi misalnya buat lulus, saya akan buku. Lebih gampang soalnya buku daripada ngerjain yang dua itu lebih susah loh. Asal tahu aja, jurnal sama skripsi lebih susah daripada buku sebenarnya. Jadi kalau kita punya waktu lebih panjang, setahun misalnya, mendingan nulis buku. Kerjakan dalam waktu 1 bulan, masukin ke penerbit yang cepat, namanya Alex Media ternyata. Tapi sarannya masuk yang PDF, jangan masuk yang cetak. Kalau cetak lama ceritanya, ntar jadi setahunan. Mendingan yang PDF bisa ordernya bulan, nanti bisa langsung terbit tuh. Bentuknya PDF bukan cetak ya. Nah, Alex Media juga kemungkinan akan naruhnya di Amazon. Jadi pakai Alex Media, bentuknya PDF, buku cepat. Kalau udah mulai kepepet, tapi masih setengah tahun atau berapa, boleh jurnal. Jurnal masih bisa, tapi jurnalnya kalau mau gampang masuk jurnalnya ITTS. Kalau Sinta juga Sinta 5 atau Sinta 6 kalau ada. Tapi pokoknya Sinta bawah lah, nggak usah Sinta atas. Jadi kalau mahasiswa S1 boleh Sinta bawah. Nah kalau skripsi itu yang kepepet banget tuh skripsi. Paling sengsara di skripsi. Saya kasih tahu dulu aja ya. Jadi urutannya mendingan jauh-jauh hari kita kerjakan, mendingan nulis buku dulu, masukin. Jadi waktu nanti sidang proposal, ini buku saya, ini isinya, udah selesai. Paling ya udah lewat nih sidang proposalnya, lulus aja sih. Gitu kira-kira. Kalau setengah kepepet jurnal, kalau kepepet skripsi. Jadi urutannya kayak gitu.
Kalau bisa dikerjakan 1 tahun, 2 semester, 3 semester sebelum waktunya skripsi. Dikerjakan buku supaya selamat. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi yang AI kuliah yang tadi ya, lihat rekaman-rekaman kuliah yang itu dah kalau mau ngeliat. Saya udah bahas berapa kali kalau yang ini soalnya. Untuk nerbitan jurnal di tetes apa semester akhir nggak harus. Bisa semester 1 juga boleh kalau berani mati sih nggak masalah. Cuman caranya gini taktiknya buat nerbitin paper jurnal ya. Jadi kita ngoprek menemukan sesuatu, misalnya kita ada temuan sesuatu, guide salah satu dosen buat jadi pembimbing. Pak, saya nemuin ini, bisa nggak kita nulis jurnal bareng? Oke. Kalau dosennya sopan, nama Anda nomor 1, nama dosennya nomor 2, itu dosen yang sopan. Kalau dosen yang agak tidak sopan, nama dosen nomor 1, Anda nomor 2. Sebenarnya nggak etis yang itu. Yang etis adalah dosennya di belakang, mahasiswanya di depan. Kayak gitu. Jadi guide aja salah satu dosen, saya pengen nulis paper jurnal di TTS, boleh langsung. Yang pegang jurnal di TTS sebenarnya Pak Agung. Cuman saya diminta jadi reviewer lah kayak gitu. Cuman kalau saya nge-review biasanya mah gampang-gampang aja. Ini coba tulis ininya dulu yang bagusan gitu doang paling. Gitulah. Sarannya sih yang paling masalah dengan nulis-nulis buku, jurnal sama skripsi adalah mendefinisikan temuan. Itu. Seringkali orang nulis skripsi sama jurnal, seringkali gayanya gaya ngasih kuliah. Jadi misalnya kita menemukan tentang ini nih tadi tuh memakai olama apa-apa buat misalnya bikin sesuatu ya. Nanti isinya abstraknya, kalimatnya kira-kira gini. Generative AI adalah ini, cara kerjanya kayak gini, salah satu software yang dipakai namanya Olama. Udah, padahal isi abstrak nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Isi abstrak harusnya kayak gini. Dalam penelitian ini kami menemukan ini. Udah gitu. Jadi kalimat pertamanya kami menemukan, atau kalimat yang lebih sadisnya kira-kira gini. Dalam penelitian ini pertama kali ditemukan di dunia ini. Nah, itu lebih keren lagi tuh kalau berani nulis kayak gitu. Kalau saya nulis kayak gitu soalnya. Dalam penelitian ini saya menemukan ini. Saya biasanya nggak satu sih. Jadi saya menemukan ini gitu. Jadi kalimatnya kayak gitu. Kalau nulis paper jurnal sama skripsi ya, kalimatnya kayak gitu. Kalau buku nggak kayak gitu. Kalau buku kalimatnya adalah ilmu ini adalah ya, mulai definisinya, konteksnya, baru nerangin ilmunya kayak gimana gitu. Oke, jadi tidak harus semester akhir, boleh semester kapan aja. Sarannya gandeng salah satu dosen lah gitu. Kalau gandeng saya, sebaiknya gandeng dosen lain juga. Jadi jangan saya aja, ada dosen lain. Kasihan soalnya dosen lain ntar nggak dapat kredit. Kalau kreditnya semua ke saya kan kasihan dosen lain. Jadi gandeng aja dosen lain gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada silahkan. Nggak ada, aman. Jadi kalau ada butuh referensi apa segala macam, kalau butuh buku-buku, silahkan kirim email ke saya, kirim hard disk. Nanti bukunya saya kopiin semua. Buku ini lagi ngopi buat 2 kampus nih. Di ITS ada AI sama cybersecurity, berarti penelitiannya harus tentang itu aja. Ya enggak lah. Jadi gini cara berpikirnya, logika berpikirnya ya. Sebetulnya ini teori awalnya. Saya bidangnya lebih ke arah jaringan, cybersecurity, IoT, AI. Itu Ono bidangnya lebih ke arah situ. Sementara yang namanya jurusan informatika lebih ke multimedia sebetulnya. Gitu. Itu ada Bu Via segala macam tuh mainnya multimedia sih sebenarnya. Jadi bisa ke arah multimedia boleh, sah. Apalagi lebar lah, manajemen juga ada. Manajemen, e-commerce, digital marketing juga bisa. Digital marketing tuh si Pak Aziz ya. Pokoknya Pak Aziz lebih ke komputer hardware ya. Jadi
lihat-lihat dosennya, terus ngomong saya bidang ini kira-kira siapa. Kalau AI cyber security saya bisa, tapi kalau bisa ada dosen lain yang diikutin ya, boleh siapa aja sih Pak Chandri. Cuman AI itu sebenarnya ke semua bidang sih. Cyber security juga semua bidang. Contoh, AI itu bisa untuk melakukan membantu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan bidang apa tuh? Lebih ke manajemen sih sebenarnya. Jadi bisa kemana aja. Ini kayak Wildan hari ini, Wildan itu lagi bantu Bapedanya Tangsel. Dia pakai AI buat menganalisa datanya yang ada di Tangsel. Dia akan melakukan perdukunan. Jadi dia lebih ke arah sana akhirnya, gitu. Jadi boleh apa aja sih sebenarnya. AI itu lebar kemana-mana sih, semua bidang pakai AI, kedokteran jadi pakai AI, biologi pakai AI, semua pakai AI. Jadi bisa aja kita bekerja sama bidang lain, nggak masalah sih. Cuma nanti sarannya gini, ngomong dulu sama dosen di ITTS-nya. Saya tertarik misalnya AI untuk ini ya, peternakan, bukan peternak lah, perikanan atau perudangan, itu yang kerasa banget di tambak udang. Tambak udang bener-bener pakai AI sama IoT. Dan mereka invest beneran di IoT sama AI di tambak udang di Indonesia tuh pakai itu. Ya udah, nggak apa-apa, silahkan. Cuman kan dosen ITTS nggak ada yang punya tambak udang, jadi harus ngomong, harus cari yang lainnya. Jadi harus kerjasama antara yang punya tambak udang, dosen ITTS sama andanya, jadi kerjasama kayak gitu. Kalau anda kita kan yang tugas akhir kan dari sisi AI sama IoT-nya ya dicampur buat tambak udang gitu. Jadi bisa kemana aja sih sebenarnya. Beres, oke. Ada lagi pertanyaan? Aman ya, oke. Tolong kalau boleh saran, saya lebih ke buku sebenarnya. Cuman kalau pengen penelitian ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Penelitian satu jurnal tuh cuma sekitar 9-8 halaman. Tapi biasanya sama referensi bisa sampai 9-10 halaman. Referensi sendiri bisa 2 halaman sendiri soal referensi. Yang jurnal yang bagus referensinya bahasa Inggris, sebaiknya jangan pakai referensi bahasa Indonesia. Terus jumlah referensinya, kalau saya bikin paper biasanya jumlah referensinya sekitar minimal 24. Kalau bisa sekitar 40-an referensi. Kenapa segitu? Dan semuanya bahasa Inggris. Jangan biasakan pakai referensi bahasa Indonesia. Semuanya bahasa Inggris supaya reviewer jurnalnya langsung setuju dengan jurnal kita. Kalau jurnalnya bahasa Indonesia, itu reviewernya langsung, ini kayaknya paper meragukan, coret gitu. Untuk magang Awan Ayo, outputnya wajib buku. Bukunya gini ceritanya. Awan IO itu dia butuh modul-modul buat ini juga, modul buat apa sih namanya, buat customer, buat training segala macam. Jadi sebetulnya waktu kita belajar di Awan IO, kita nyatet prosesnya semua. Kemudian dia butuh modul tadi buat ngasih workshop, ngasih training segala macam. Enaknya keluarnya dalam bentuk buku. Makanya bukan wajib buku sih sebenarnya, memang kebutuhan dia. Nah, sebaiknya nego, ini buku akan gua kerjain, tapi tolong dong gua dibantu, misalnya bantu biaya transport, uang transport apa segala macam. Kayak gitu. Jadi bisa dinego kayak gituan. Jadi wajibnya, jadi mereka ngasih magang itu dengan kebutuhan. Cuman jujur dulu ya, mereka sambil melihat anda juga. Kalau anda kerjanya keren banget, takutnya bisa direkrut gitu. Kalau ini sambil kerja di lapangan beneran kerja, nah itu harus mikir mau pindah kerja atau tetap di kerjaan yang lama, itu aja sih. Soalnya mereka juga sambil ngerekrut sih sebenarnya. Gitu. Beres ya. Cuman kalau udah kerja sekarang sih, tempat kerja yang sekarang juga dipakai buat magang juga nggak apa-apa. Siapa yang ngeharusin pindah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Aman? Aman ya? Oke. Kalau aman ya udah. Cuman minggu depan kayaknya kita ujian kayaknya ya. UAS ya. Tolong UAS. Oh, di Pandi itu magang wajib buku ya.
Ya sama semua di Pandi kayak di Awan IO kayak di mana-mana mereka semua rata-rata butuh mahasiswa magang itu buat mendokumentasikan apa yang ada. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Jadi bentuknya sebenarnya dokumentasi. Tapi dokumentasi yang paling enak kan buku ya. Kalau mau nego, saya pengen bikin video tutorial, di nego aja. Kalau saya bikin video tutorial boleh nggak gitu, itu kan masalah nego gitu ya. Kira-kira isi bukunya seperti apa? Bukunya adalah produknya dia kayak dokumentasi produk. Kira-kira kayak gitu. Ya tergantung negosiasi. Jadi semua di awal dinego dulu. Oke, kalau saya magang di sini outputnya apa? Buku. Yang mau dibahas di buku apa aja? Itu nego semua. Gitu. Beres ya? Jadi tolong dinego aja semuanya. Biar enak. Sama-sama happy lah. Kira-kira kayak gitu. Ini berarti udah pernah di Pandi ya? Ya udah nggak apa-apa sih. Wildan aja mau magang 2 kali dia. Pada magang pada lebih dari 1 kali, nggak apa-apa sih, sah-sah aja semua. Oke, ada lagi? Aman? Aman? Oke, ya udah. Oke, yang penting tolong semua dikerjakan jauh-jauh hari. Jangan seperti kakak-kakak kelasnya nih pada mepet semua sampai jadi nganggap enteng yang namanya skripsi segala macam, detik terakhir baru pada kerja keras semua, dijamin pada tewas dengan cara seperti itu. Oke, ini siapa sih? Dino masih, si Doni masih mending nih, karena dia berani tektokan sama saya terus. Akibatnya dia kerjanya lebih bagus. Tapi yang satu lagi udah tektokan, coba kerjain ini, diem 2 minggu baru ini pak hasilnya, ya kayak gitu mah nggak akan jadi apa-apa, susah. Dan jujur ya, ngomong jujur dulu, sebagai dosen saya berharapnya anda udah cukup dewasa, nggak usah dikejar-kejar kayak anak SMA lagi. Kalau anak SMP SMA boleh dikejar tiap hari, udah saya mana ceritanya, itu anak SMA. Kalau dosen ya cuek aja, lu mau lulus ya lu harus tahu sendiri dong kewajibannya gitu. Cuman saran saya kerjakan semua jauh-jauh hari supaya aman. Jangan pernah ngedadak, pasti susah banget kalau ngedadak. Gitu sih. Oke, beres ya? Oke, terima kasih banyak. Saya tutup sampai sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan ujian ya? Ya kalau nggak ujian ada kuliah, kayaknya ujian sih. Oke, saya live ya. Terima kasih. Sama-sama.